Jan. Satu bangsa Indonesia, kami datang lagi, timnas Indonesia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Wanna play tough. 1. Justin Hubner dan Garuda nikmati Osaka sebelum pertempuran. Menjelang laga menentukan melawan Jepang pada 10 Juni, para pemain timnas Indonesia justru terlihat santai dan menikmati suasana kota Osaka. Pemandangan ini memberikan kontras menarik dari tekanan besar yang mereka hadapi. Justin Hubner, salah satu pemain belakang Garuda, bahkan menyebut Osaka sebagai rumah sendiri. Dalam unggahan Instagram story-nya, ia menuliskan kalimat singkat namun syarat makna, kembali ke rumah. Tak heran karena Hubner sempat memperkuat klub Jepang, Cerezo Osaka, pada musim 2024 dan tampil dalam 8 laga. Tak hanya Hubner, para pemain seperti Hernando Ari, Emil Audero, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, hingga Marcelino Ferdinand juga terlihat menikmati waktu bersama. Mereka berfoto di depan Istana Osaka, dipimpin oleh Kapten tim Rizky Ridho. Kebersamaan ini menunjukkan bahwa meski akan menghadapi tim kuat seperti Jepang, skuad Garuda tetap menjaga suasana hati yang positif dan kompak, sebuah modal penting sebelum laga krusial. Dua, Garuda terbang tinggi, Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mencatatkan sejarah baru. Kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas Cina memastikan langkah Garuda ke babak keempat kualifikasi zona Asia. Hal ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang menembus fase ini sejauh ini. Hasil ini juga ditentukan oleh kekalahan Bahrain dari Arab Saudi yang mengamankan posisi Indonesia di peringkat kedua grup. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola tanah air. Dulu dianggap enteng, kini Garuda menjadi tim yang patut diperhitungkan. PSSI dan pelatih Patrick Terima pun patut diberi kredit. Mereka berhasil menyatukan bakat lokal dan pemain keturunan menjadi tim yang solid, militan, dan penuh semangat juang. Drama tuan rumah, Patrick Terima hadapi tantangan Arab Saudi dan Qatar. Isu pemilihan tuan rumah babak keempat kualifikasi kembali menjadi perbincangan panas. AFC dikabarkan akan menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah sentralisasi pertandingan. Keputusan yang menimbulkan tanda tanya. Banyak pihak menilai keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, mengingat pengalaman buruk beberapa tim, termasuk Indonesia, saat bertandang ke Timur Tengah di ronde sebelumnya. Bahkan Irak secara terbuka menyatakan keberatannya melalui media sosial resmi mereka. Namun, pelatih Indonesia Patrick Terima menanggapi isu ini dengan tenang. Saya tidak peduli kami bermain di mana, yang penting jadwalnya adil dan semua siap bertanding, ujarnya. Bagi Terima, lokasi bukanlah soal. Mental dan fisik tim adalah prioritas utama. Ia yakin skuad Garuda akan siap tempur dimanapun, termasuk menghadapi tekanan dari supporter lawan jika harus main di kandang Arab atau Qatar. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put down. 5. Jepang waspada, Nagatomo tak sabar hadapi Garuda. Laga melawan Indonesia ternyata menjadi laga yang sangat dinanti oleh salah satu ikon sepak bola Jepang, Yuto Nagatomo. Bek veteran yang pernah berseragam Inter Milan dan Galatasaray itu menyatakan keinginan kuat untuk turun langsung melawan Garuda. Saya siap membantu tim dan saya ingin melakukannya dari dalam lapangan, tegas Nagatomo. Saat pertemuan pertama melawan Indonesia di Jakarta tahun lalu, Nagatomo dibawa tapi tidak dimainkan. Kini, dengan krisis pemain belakang yang dialami Jepang, peluangnya tampil menjadi sangat besar. Yang menarik, sesi latihan timnas Jepang kali ini tidak digelar gratis. Sekitar 2.100 orang yang ingin menyaksikannya harus membayar tiket, dan seluruh hasilnya disumbangkan untuk korban gempa di Semenanjung Noto. Momen ini menambah nilai emosional dan solidaritas tinggi di balik kekuatan tim Samurai Biru.
to make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Gengsi Asia peluang nyata. Laga 10 Juni nanti bukan sekadar formalitas. Bagi Indonesia, ini adalah laga untuk menegaskan eksistensi. Bagi Jepang, ini menjadi ajang menjaga harga diri sebagai raksasa Asia. Namun dengan gaya main cepat dan militan yang ditunjukkan Garuda, pertandingan ini berpotensi memberi kejutan. Patrick Terima bahkan dikabarkan akan melakukan rotasi. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Martin Pis bisa kembali dimainkan usai absen di laga sebelumnya. Atmosfer Stadion Panasonic Suita bakal memanas. Samurai Biru akan menghadapi pasukan Gatot Kaca, dan siapa tahu, sejarah kembali tercipta. Apa prediksi kalian untuk laga ini? Mampukah Indonesia mencuri poin dari Jepang? Tulis komentarmu di bawah dan terus dukung Garuda terbang lebih tinggi. Osaka, Jepang. Hari ini mungkin terasa seperti tenang sebelum badai. Namun bagi timnas Indonesia, ini adalah 24 jam terakhir menuju sejarah. Besok di Stadion Panasonic Suita, pasukan Garuda akan menghadapi tantangan terbesar mereka, sang raksasa Asia, timnas Jepang. Di atas kertas, Indonesia bukan favorit. Tapi di atas lapangan, 90 menit bisa menjadi milik siapa saja. Dan dari persiapan yang dilakukan, satu hal menjadi jelas. Garuda tak datang untuk sekadar bertahan. Mereka datang untuk membuat pernyataan. Latihan penuh fokus, tapi tetap santai. Sejak tiba di Osaka 2 hari lalu, suasana tim terlihat ringan, namun tetap fokus. Latihan dilakukan secara tertutup, tapi beberapa bocoran menyebutkan bahwa pelatih Patrick Terima mencoba berbagai skema taktik, termasuk formasi yang lebih cair agar bisa mengimbangi kecepatan permainan Jepang. Beberapa pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Martin Pis disebut kembali ke skuad utama setelah absen saat melawan Cina. Ini memperkuat sinyal bahwa Indonesia akan tampil menyerang, tak sekadar bertahan. Justin Hubner, bek jangkung yang sempat bermain di Cerezo Osaka, bahkan terlihat sangat menikmati kembali ke Jepang. Seperti pulang ke rumah, tulisnya di Instagram. Tapi kali ini dia datang bukan sebagai pemain klub, melainkan sebagai perisai Garuda. Target realistis, semangat maksimal. Dalam konferensi pers terakhir, Patrick Terima menegaskan satu hal. Kami datang bukan untuk menyerah. Kami ingin menutup babak ini dengan kepala tegak. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Indonesia tahu tantangan besar yang dihadapi. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia. Mereka mungkin merotasi pemain, tapi justru itu yang membuat laga ini semakin berbahaya. Pemain-pemain Jepang yang turun besok adalah mereka yang lapar akan pembuktian. Namun semangat Garuda tak bisa diremehkan. Mereka sudah melewati Cina, mengungguli Vietnam, dan bertahan saat dijamu Irak. Jepang unggul dari segi pengalaman, kekuatan individu, dan kualitas liga domestik. Tapi Indonesia punya modal besar, motivasi, kebersamaan tim, dan semangat juang yang sedang membara. Selain itu, tekanan justru lebih banyak ada di pihak tuan rumah yang harus menjaga gengsi di hadapan publik sendiri. Indonesia diprediksi akan bermain lebih fleksibel. Pertahanan solid, lini tengah kreatif, dan serangan balik cepat akan menjadi andalan. Nama-nama seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Tom Hay, hingga Ramadan Sananta diprediksi bakal jadi kunci. Harapan satu bangsa, besok 11 pemain akan masuk ke lapangan. Tapi di belakang mereka ada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang berdiri. Sorak-sorai mungkin tidak terdengar langsung di stadion, tapi semangat itu akan terasa di setiap sentuhan bola. Pertandingan melawan Jepang bukan soal menang atau kalah saja. Ini soal harga diri. Soal menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bisa dianggap enteng, bahwa Garuda kini bisa terbang sejajar dengan para raksasa. Tinggal hitungan jam, detik terus berdetak menuju laga yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Besok, merah putih akan berkibar di tanah samurai. Dan siapa tahu bukan sebagai tamu, tapi sebagai penantang yang layak ditakuti.